Insya Allah. Menjaga pandangan. Benar ya, karena bersepupu jadi cukup. Teman-teman, kalau mau ketawa aja nggak apa-apa. Kita santai aja di sini. Oke. Guys, ini nggak? Aduh, ngap. Maaf. Minum dulu ya. Ya teman-teman, jadi punten sebelumnya karena saya belum isi koma ya. Jadi saya lepas lagi, takut. Kita doakan semoga aku segera istiqomah ya, benar ya. Dikit aja kali ya, takut ah. Oke, coba sedikit. Insya Allah. Udah cukup udah segitu aja. Buka cadarmu Aisyah. Oh, udah. Langsung dibuka. Oke, teman-teman semua, karena sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, kita mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Semoga di bulan suci Ramadan ini teman-teman semua bisa menjalani ibadahnya dengan baik hingga akhir nanti. Mungkin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Betul ya? Di sini sudah ada Mas Ramli sebagai project fasilitator. Bukan dong. Spesial hari ini ya, penontonnya banyak banget, ada 10.000. Wow. Luar biasa memang. Yang udah hadir di sesi kali ini, karena ini adalah bulan suci Ramadan, jadi kita identik dengan yang namanya berpuasa. Betul ya, Betul. Mas Ramli ya, gitu. Gimana pengalaman puasanya sejauh ini, aman ya? Alhamdulillah aman. Halo teman-teman, kita lagi puasa ya. Insya Allah aman. Apapun keadaannya, tetap harus beraktivitas sebagaimana mestinya, meskipun di tengah-tengah bulan Ramadan. Benar banget. Nah, terus juga karena ini adalah bulan Ramadan identik dengan puasa. Kira-kira Mas Ramli pasti waktu kecil ada banyak cerita-cerita lucu nih ya. Kalau aku tuh dulu ya Mas, pas masih kecil, kan nenek aku termasuk yang didikannya VOC nih ya. Teman-teman pasti tahu kan didikan VOC gimana ya. Jadi aku nggak boleh batal. Sedangkan teman-teman aku semuanya itu suka pada buka puasa di tengah-tengah gitu lah. Biasanya patokannya pas zuhur, pas asar, kayak gitu. Mereka udah pada makan, udah pada jajan segala macam, sedangkan aku cuma diem ngeliatin mereka. Kalau kata orang Sunda mah kutak-ketak gitu loh, ngeliatin aja kayak mau gitu. Tapi karena takutnya waktu dulu ya, namanya juga anak kecil, takutnya sama nenek, jadinya aku nahan. Alhamdulillahnya sejak pertama kali puasa sampai akhir gitu, aku bisa menuntaskan ibadah puasanya itu. Nah gitu, kalau Mas Rami dulu ada cerita kayak gitu nggak sih? Iya, Zemi lebih takut dengan sosok nenek ya. Karena dulu masih kecil. Masih kecil ya yang mengatur. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu malah lebih takut sama guru ya. Ada sosok yang ditakutin. Ada sosok yang ditakutin tetap untuk mendisiplinkan diri. Karena kan memang orang tua kami beraktivitas full ya di luar rumah. Kemudian ya yang membantu mendisiplinkan saat itu SD, SMP, bahkan sampai SMP ya hanya guru-guru. Tapi ada yang menarik bahwa semakin ditekan seseorang, semakin kreatif dia akan membatalkan puasanya. Berarti dulu pernah ya kayak gitu. Ya waktu sholat ngambil wudhu, kumur-kumur, telan dikit gitu kan. Udah kumur-kumur gak ada yang keluar. Gak keluar ya. Semua. Kita sebutnya puasa ini ya, puasa beduk ya. Jadi puasa beduk. Kalau beduk itu kan ibaratnya apa? Beduk itu kan sebuah tong ya. Depannya depannya tertutup, belakangnya tertutup. Depannya diawali dengan niat puasa, akhirnya dia diakhirkan dengan berbuka puasa. Tapi tengahnya kosong tuh. Harusnya kan tengahnya puasa. Ternyata tengahnya kosong malah. Pura-pura
ngambil wudhu pura-pura nggak kebuang lah, atau pura-pura sakit. Ya itu masa-masa kecil lah ya. Tapi nggak apa-apa, memang hal-hal seru kayak gitu sih. Iya benar, karena waktu pas kecil kita banyak banget bukan godaan ya, kalau dulu tuh disebutnya ya karena kita harus latihan gitu ya. Juga kita harus membiasakan diri gitu, karena bagaimanapun karena kita kebetulan umat muslim ya gitu, itu menjadi salah satu ibadah yang diwajibkan, betul ya? Betul. By the way, puasa diwajibkan untuk umat muslim, betul banget. Tetapi jangan lupa juga bahwa teman-teman kita dari keyakinan lain ternyata mengamalkan ibadah puasa juga nih. Dalam konteks teologis, khususnya keislaman, puasa itu diatur perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi ada redaksi yang menarik di sana bahwa sesungguhnya puasa itu diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, makna orang-orang sebelum kamu di sini itu adalah teman-teman kita yang dari keyakinan selain Islam. Dalam konteks Islam, orang-orang sebelum kamu itu dimaknai dengan teman-teman dari Nasrani dan teman-teman dari Yahudi. Jadi secara praktis puasa tidak hanya untuk muslim saja, bahkan sampai detik ini teman-teman kita yang Yahudi juga berpuasa dengan panggilannya tidak berpuasa, tapi dengan istilah Yom Kippur. Puasanya bahkan lebih lama sampai 25 jam, tapi saya nggak terlalu detail ya di sana. Kemudian ada teman-teman dari Nasrani, puasanya lebih bervariasi, ingin mencontoh Yesus ketika 40 harinya gitu ya. Kemudian ada dari teman-teman Hindu yang disebut dengan upawasa. Pas lagi nyepi. Lagi nyepi, betul, upawasa istilahnya ya. Ada yang dari teman-teman Buddha, kita sebut, bukan kita ya, teman-teman Buddha menyebutnya upasata. Jadi apakah puasa untuk muslim? Dalam konteks Ramadan, ya. Tapi dalam waktu-waktu lain, dalam hari raya teman-teman ibadah, teman-teman umat Hindu, kita kenal dengan tadi yang saya sebutkan ada upawasa, teman-teman Buddha ada upasata, teman-teman Nasrani ada yang prapaskah, ada yang Rabu Abu, kemudian yang teman-teman Yahudi ada yang disebut dengan Yom Kippur, seperti itu. Bahkan puasanya lebih panjang durasinya, seperti itu. Oke, jadi sebetulnya ternyata puasa atau mungkin dengan berbagai macam istilah di kepercayaan atau agama masing-masing itu juga dilakukan gitu ya? Iya. Dengan tujuan masing-masing ya, berdasarkan keyakinan, namun sepertinya praktiknya sama, yaitu menahan makan dan minum. Hanya itu atau gimana? Ada tambahan ya, ada tambahan tentunya dari teman-teman dari keyakinan lain, ada yang berpuasanya tidak makan, tidak minum kalau kita kan dari subuh hingga maghrib ya. Betul. Kalau ini dari siang hari hingga dini hari. Jadi paginya full sarapan tetap gitu ya. Ada yang berpuasa puasanya nggak makan nggak minum tapi makanan tertentu. Tidak makan daging atau hanya makan minum semuanya kecuali yang boleh makan hanya yang berwarna putih, nasi putih, air putih dan sejenisnya gitu. Kalau itu aku tahu juga tuh Mas, kayak mungkin itu sebenarnya puasa menurut adat ya. Puasa mutih. Biasanya puasa mutih ini kebetulan saya dari Sunda. Jadi taunya mungkin dari adat Sunda aja ya. Di Sunda itu sebelum menjelang pernikahan biasanya yang jadi manten perempuannya itu tuh sebaiknya ikut puasa mutih gitu. Sebetulnya pada saat lagi niatnya juga ada niat menurut adat. Tapi karena sekarang sudah orang-orang mungkin kurang percaya sama istilah dengan peradatan kayak gitu. Jadi biasanya mereka tetap puasanya bisa puasa sunah-sunahnya. Mungkin kalau di muslim biasanya suka ada puasa sunah apa gitu. Terus misalnya kalau non muslim biasanya ada puasa tuntutan apa gitu ya. Tapi pada saat lagi sahur atau buka puasa gitu ya, itu hanya makan yang putih-putihnya aja, disebutnya puasa mutih tuh. Nah kalau di adatku ada tuh kayak gitu. Waktu itu juga pada saat aku mau nikah, aku mutih dulu 7 hari.
Waduh, Tapi abis keren, itu keren, keren, keren. cuma bertahan 3 hari, abis itu ngeliat nasi udah bosen, udah Hmm. cukup guys, gak kuat gitu. Karena itu menurut adat aja sih sebenarnya gitu. Lebih ke ini ya, ke tradisi ya, Iya benar-benar kayak anjuran gitu. adat. Kalau di Ramadan bukan terlepas dari tradisi ya, karena memang keyakinan yang memerintahkan, pun itu yang tadi saya sebutkan contoh yang lain dari agama lain juga keyakinan yang memerintahkan. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan finalnya tentunya meraih ketakwaan. Takwa itu kan finish ya, akhir. Ada langkah-langkahnya tuh. Nah, gimana sih cara untuk mencapai ketakwaan? Salah satunya berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Oh, diketahui kalau puasa itu nanti dia sehat, stabil. Kalau stabil menjalani ibadah, menjalani kehidupan sehari-harinya, daily rutinnya itu akan stabil dan akhirnya keluarganya terjaga, rasa syukurnya meningkat, takwanya tercapai. Kalau syukurnya nggak meningkat, keluarganya kurang, takwanya juga nggak tercapai seperti itu. Dan dia juga bisa menyembuhkan sih sebenarnya puasa itu. Makanya di awal tadi saya menyatakan bahwa puasa ini bukan cuma punyanya Muslim, tetapi puasa ini punyanya hampir di semua keyakinan pasti ada puasanya. Karena dari segi kesehatan pun dia cukup baik, bisa menunjang. Iya benar-benar. Karena tahu juga pada saat mau operasi itu kan biasanya pasien disuruh puasa dulu. Betul. Ada yang beberapa jam, ada yang bahkan sampai mungkin sehari 2 hari itu tuh bisa kayak gitu. Terus juga biasanya orang-orang yang lagi diet tapi versi baiknya gitu ya, yang direkomendasikan dalam segi kesehatan itu juga ada bagian-bagian puasanya tuh yang aku denger gitu ya. Nah terus kan banyak orang yang mungkin salah satu sakitnya Gen Z ya, anak-anak zaman muda sekarang itu banyak banget yang sakit GERD atau meningkatnya asam lambung. Nah itu kan gimana nih mau puasa tapi ada sakitnya yang mungkin sedikit bersinggungan gitu. Nah itu sebenarnya direkomendasiin atau sebaiknya jangan dulu deh atau gimana gitu? Jawaban detailnya tentu nanti akan dijawab oleh tenaga kesehatan ya. Iya paham. Jawaban detail ya. Kita bukan ahli bos gitu. Jawaban simpelnya, iya, walaupun dia GERD, dia harus berpuasa dengan catatan. Catatan yang pertama, tentu konsultasi dulu dengan tenaga medis. Kemudian catatan yang kedua, sebenarnya ini bukan cuma untuk yang sakit GERD, bahkan yang tadinya sehat itu bisa sakit lambung. Apa itu? Ketika sudah berpuasa lama, 12 jam, 16 jam tergantung wilayah. Buka puasanya jangan dihajar sama langsung semua makanan. Gorengan jangan ya? Dicicil lah. Jadi gini. Oh, tetap boleh gorengan nih? Kekeliruan saya nih ya. Kekeliruan saya waktu berbuka puasa adalah lapar matanya itu diikuti di awal. War takjil nih, wah mau kolak, mau gorengan. War takjil mau semuanya. Semua ini nih. Semua masyarakat ya kan. Bener. Pas udah di depan mata, alhamdulillah Indonesia itu negara toleransi banget ya. Bahkan yang non muslim pun ikutan war takjil. Nah itu tuh. Nggak langsung dimakan. Ketika ditanya, kenapa bro nggak dimakan? Nunggu maghrib. Oke. Mantap. Toleransi gitu kan kira-kira ya. Bener. Nah, cuma kekeliruannya dari yang terjadi di masyarakat adalah ketika Allahu Akbar azan nih, semuanya tuh dilangsung. Wah, nggak ada aturan tuh. Akhirnya yang tadinya lambung kita sehat, jadinya kaget. Asam lambungnya naik, ditambah ada luka, jadilah GERD. Bukannya nggak punya asam lambung ya, setiap manusia pasti punya asam lambung. Bukan manusia tuh kalau nggak punya asam lambung. Karena kan dia yang mengolah makanan di lambung. Tetapi ketika lambung sudah beristirahat lama, kemudian dia harusnya dicicil-cicil ya dengan yang sifatnya basah dan manis dulu, dihajarnya sama yang panas dan pedas. Sudahlah HCl itu si asam lambung itu sifatnya asam, dikasih yang asam plus pedas. Apa jadinya tuh organ di dalam tubuh. Nah, jadi bukan perkara GERD-nya sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau nanti mau buka puasa jangan langsung makan rujak ya, udah asam pedas lagi. Udah wassalamualaikum gitu kan. Jangan sampai. Nah, terus kalau buka puasa dianjurkannya tuh apa dulu sih sebenarnya gitu. Karena tahu ya di Indonesia yang nomor 1 dicari apa guys? Gorengan. Ya, yang kedua apa? Sih. Es buah. Nah itu tuh. Itu enak banget sih. Baik, ideal ya. Kita berbicara ideal. Dalam perspektif Muslim, tentu ketika berbuka puasa
dengan kurma. Mhm. Kurma didorong dengan air putih. Jadi bukan teh manis atau es sirup. Sebenarnya itu manisnya aja tuh. Wah Pak, di rumah saya nggak ada kurma nih, adanya semangka. Ya buah semangka. Tapi kalau nggak ada banget, ya bolehlah sirup atau es teh manis. Berbahaya nggak? Nggak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ketika baru aja masuk. Biarkan dia beradaptasi dulu. Ini belum beradaptasi, tahu-tahu udah langsung dikasih nasi rendang, nasi mie gitu ya. Akhirnya kembung deh tuh perut tuh, akhirnya sakit. Nah, kadang yang kalau udah sakit gitu yang disalahin puasanya tanpa melakukan evaluasi diri. Tadi saya buka puasa seperti apa ya? Gitu. So, teman-teman yang ada riwayat GERD, karena saya juga ada di riwayat itu sebelumnya, ketika berpuasa buka dulu dengan yang ringan. Air putih kah, kurma kah, buah kah. Udah tenang 2 jam, 1,5 jam setelah itu baru buka dengan yang berat-berat. Contoh nih ya, kebetulan kita udah buka puasa nih. Udah azan ya guys, Udah azan nih, guys. ceritanya ini. Bismillah ya. Udah nih, sama kurmanya nih. Udah, jangan langsung dihajar. Yang lain dulu, tenang dulu. Gitu 1,5 jam sambil ngobrol-ngobrol, baru nanti enak. Insya Allah lambungnya nggak terlalu kaget gitu. Menarik ya. Jadi sebaiknya pada saat buka puasa itu kita harus tenang, jangan semua dimakan gitu ya. Wah, ada ayam goreng, ada ini, ada mie ayam segala macam. Tahan guys, pelan-pelan. Nanti kalau udah buka misalnya pakai kurma atau pakai buah-buahan mungkin tadi yang dianjurkan, terus juga air putih, istirahat sebentar. Mungkin kalau yang muslim bisa sholat dulu kali ya gitu ya. Sholat, abis itu ada jeda waktu sebelum Isya dan sholat tarawih gitu, itu bisa makan dulu atau mungkin nanti bisa dilanjut pas selesai sholat tarawih gitu. Betul ya. Banget. Menarik banget. Nah, itu kalau misalnya untuk orang yang ada sakit GERD gitu ya, terus gimana kalau sakit-sakit yang lain gitu? Apakah sebenarnya puasa tetap dianjurkan dari memang kita bukan ahli ini ya kesehatan, tapi sebetulnya tuh sebenarnya tetap dianjurkan nggak sih gitu? Iya, puasa dianjurkan bagi mereka yang mampu tentunya, apapun agamanya, karena agama juga tidak menyampingkan faktor kesehatan ya. Bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa ada konsekuensinya, seperti dalam konteks muslim membayar fidyah. Fidyah itu adalah makanan pengganti ke orang-orang fakir dan miskin seperti itu, atau membayar puasanya di lain kesempatan, di lain waktu. Bagi mereka-mereka yang udah sakit nggak bisa ditahan, minum obatnya harus disiplin. Jadi puasa itu bukan aturan yang saklek. Wah, Ramadan nih harus puasa apapun keadaannya, tidak. Agama menganjurkan, apapun agamanya menganjurkan untuk lihat dulu yuk kondisi personalnya ini seperti apa. Ibu hamil, ibu menyusui dianjurkan entar dulu ya puasanya, diganti nanti ya. Kemudian yang menyusui juga diganti nanti, takutnya berimbas ke ASI-nya gitu. Namun secara umum sebenarnya saya teringat ada pepatah Arab, sumu tasihu. Artinya berpuasalah maka engkau akan sehat. Sebagian orang menyatakan ini hadis, tapi faktanya ini sih bukan hadis juga gitu, karena derajatnya juga dhaif juga, bahkan mendekati maudhu. Apa sih yang dimaksud berpuasalah maka sehat? Ramli ketika dia lagi sakit, sebenarnya yang perlu dianalisa itu adalah 3. Apakah si Ramli ini sakit fisik? Apakah si Ramli ini sakit psikis? Atau si Ramli sakit batin? Ini puasa yang mana nih? Yang sakit fisik, yang sakit psikis, atau yang sakit batin? Jangan nanti sakitnya fisik, yang diobatin batin. Sakitnya psikis, yang diobatin batin. Zemi di rumahnya pernah nggak ada orang malam-malam teriak-teriak di rumahnya? Iya, wah, pernah. Lingkungan sekitar menganggap dia kenapa? Berantem. Dia sendiri di kamar teriak-teriak. Wah, apa orang-orang sekitar menyebutnya? Mungkin kalau biasanya yang paling cepat, aduh itu kayaknya lagi stres deh gitu, atau misalnya ya kesurupan? Bisa jadi gitu. Kesurupan. Wah, teriak-teriak di dalam kamar sendiri. Kenapa tuh kesurupan? Terus orang-orang datang masuk kamarnya. Yang dilakukan apa?
nyimpratin muka ke airnya. Oh iya. Di gini ya kumur-kumur komat keluar. Pencet jempolnya gitu kan. Orang sehat juga kalau dipencet jempolnya sakit. Pasti sakit, apalagi orang teriak-teriak. Bener. Nah, kita nih yang sehat, lihat dulu nih. Ini si Ramli teriak-teriak di kamar, apa sakit psikis karena tekanan kerja yang tinggi, load work-nya tinggi, atau emang dia sakit batin. Cuma kan masyarakat di dekat rumah saya banyak yang salah kaprah tuh. Apapun obatnya, apapun sakitnya, obatnya disembur. Oh, kirain minum teh hampir sebut ya. Kirain minum teh sesuatu. Bukan gitu ya. Nah, kembali ke konteks puasa, yang dimaksud sumutasihu adalah puasa ini mampu menjadi obat holistik, terapi sebenarnya, bukan obat ya. Terapi holistik bagi yang sakit fisik, sakit psikis, maupun sakit batin. Contoh, sakit fisik. Sakit fisik, misalnya dia sering sakit kepala, atau tekanan darah tinggi, dan yang berhubungan dengan kardiovaskular, aliran darah, jantung, itu kardiovaskular. Dia akan reda dengan berpuasa. Kenapa? Karena ketika seseorang berpuasa, sel di dalam tubuhnya itu melakukan proses yang disebut dengan autopagi. Iya. Dia adalah proses di mana sel sehat memakan selnya yang mati. Kemudian si sel ini diproduksi lagi. Seperti itu. Loh, berarti kalau nggak berpuasa, sel ini nggak akan bereproduksi. Nggak akan muncul kembali. Muncul, tetapi pemicunya agak lama. Karena proses pemakanan, sel memakan sel yang mati, sel memakan selnya yang mati, itu membutuhkan waktu 12-14 jam untuk dipicu. Gitu. Jadi ketika seseorang puasa 12 jam awal, di dalam tubuh selnya itu sebenarnya lagi proses healing tuh dia. Kalau proses healingnya bagus, sel-selnya bagus, yang lainnya juga lancar, aliran darahnya lancar, kemudian jantungnya lancar, LDL kolesterol dalam darahnya juga lancar, seperti itu. Apakah bisa selesai terapi ini dalam waktu 1 hari puasa? Tidak. Setidaknya 3 hari dulu teman-teman akan mengalami adaptasi di dalam tubuh, baru masuk hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan seterusnya, akan mulai terasa enteng badan, dengan catatan buka puasanya nggak kalap semuanya dimakan, tetap ikuti aturan yang dokter anjurkan. Itu yang kalau sakitnya sakit fisik. Sekarang kalau sakitnya sakit psikis. Sakit psikis tadi Zemi udah nyebutin tuh. Frustasi, stres, di bawah tekanan, dia bingung mau bercerita dengan siapa, akhirnya jatuh ke psikisnya, pendiam akhirnya, kemudian mau cerita malu. Dengan berpuasa, anxiety dalam tubuh itu akan berkurang. Kecemasan diri itu akan berkurang. Percaya atau tidak, di jurnal-jurnal terakhir, orang-orang yang berpuasa itu tingkat kecemasannya kurang, yang diawali dengan lebih memikirkan rasa haus lapar daripada memikirkan masalah hidupnya. Kita ini kan cemas. Cemasnya karena mikirin masalah hidup. Iya, benar-benar. Ketika beban kita diputer, yang tadinya beban hidup, akhirnya ke beban saya harus kuat nahan lapar, saya harus kuat nahan minum. Itu cemasnya beralih tuh, yang tadinya fokusnya beralih. Ya, oh iya, nanti dikit-dikit. Iya juga ya. Udah maghrib belum ya? Oh belum. Oke. Udah maghrib belum ya? Akhirnya ada jeda untuk seling dikit tuh. Beralih pemikiran dari yang tadinya stres karena pekerjaan. Belum maghrib jam berapa sih nih gitu? Tiap azan dikirain maghrib. Iya, tiap azan jam maghrib. Masalahnya tambah juga tuh Zem. Azan maghrib, asar, isya sama semua lagi. Iya, benar. Kecuali yang subuh. Gitu. Jadi yang sakit psikis itu juga bisa diterapi dengan berpuasa. Karena ketika dia berada dalam tingkat lapar dan haus, ditambah dia harus menahan hawa nafsu, alur pikirnya lebih jalan gitu ya. Nggak semeraut lah kira-kira seperti itu. Karena fokusnya pindah dari fokus tentang kerjaan, atau misalnya khawatir karena kerjaan, terus tiba-tiba khawatir tentang kehidupan dan lain-lain. Jadi tiba-tiba fokusnya ya karena berpuasanya. Karena berpuasa ya, benar-benar. Bukan lapar minumnya ya, tapi karena berpuasa. Marah-marah nih, aduh tekanan kerja tinggi nih. Marah nih sama atasan saya namanya Zemi, gimana sih? Ternyata, oh iya Allah, ntar lagi puasa. Jadi kayak ada rem otomatis. Nanti ya marahnya habis maghrib ya. Waduh, gitu kira-kira kayak gitu. Iya, atau nanti malah setelah maghrib lupa gitu. Awalnya kita mau
Ramli ini kerjaan ya A B C D, pengen marah-marah gitu. Gimana sih Bu, nanti dulu lah, ini aja belum Pengen selesai. dobrak meja nggak? Pengen dobrak meja. Ya Allah, ntar lagi puasa. Terus sambil bercanda dalam tubuh, ntar lah marah-marahnya habis maghrib aja gitu. Alhamdulillah. Akhirnya psikisnya pun diterapi untuk nggak terlalu mudah marah gitu. Kalau tadi fisik, psikis, yang terakhir adalah kebatinan. Sakit batin itu cenderungnya lebih ke hubungan personal dengan Tuhan ya. Ya believe it or not, semakin jauh dengan Tuhan, kadang hal yang sederhana pun terasa rumit seperti itu. Nah, bagi saya yang sedang menghadapi sakit batin terkait hubungan saya dengan Tuhan yang semakin menjauh, itu berpuasa apapun agamanya, berpuasa menjadi momentum kesempatan dia untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ya, ngapain kita puasa? Orang di dalam kamar sendiri kita bisa minum, orang-orang nggak lihat, terus kenapa saya harus berpuasa? Kamu berpuasa, kamu menandakan kamu yakin adanya Tuhan, dan ketika kamu berpuasa, kamu tuh lagi latihan mendekat diri kepada Tuhan. Nah, ketika batin kita bermasalah, terapinya dengan berpuasa. Kalau sholat, katakanlah yang muslim ya, sholat. Terapinya dengan sholat dong Pak Ramli. Ya, that's good. Momentumnya sholat ada setiap hari, setiap waktu. Dan jangan lupa, sholat bisa dilihat orang. Wah, waktu sholat nih, dilihat orang nih. Sholat Kalau berpuasa, Anda di kamar sendiri juga, Anda menaruh keyakinan di dalam diri sendiri bahwa saya akan berpuasa nih. Cuma kita yang tahu kita. Ya. Nah, di situ batin kita lagi diterapi. Lagi-lagi bukan obat ya, tapi terapi. So, puasa merupakan holistic terapi bagi sakit fisik, sakit psikis, dan sakit batin. Dan ini selaras dengan ya katakanlah hadis, walaupun saya meyakini itu bukan hadis, itu ungkapan Arab yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat apapun. Dan kebetulan fenomena kita melihat yang berpuasa tidak hanya orang Islam, tapi teman-teman kita yang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu, itu teman-temannya mereka semua berpuasa dengan syarat dan ketentuan di agama masing-masing, seperti itu. Benar-benar. Jadi ternyata terutama di negara kita ya, yang berpuasa itu bukan hanya yang muslim, tapi agama dan kepercayaan yang lainnya juga ikut berpuasa, tapi dengan ketentuan dari agama dan kepercayaannya masing-masing gitu ya. Nah, terus juga tadi kan kalau Mas Ramli bilang kalau ternyata puasa itu kan menjadi terapi atau jadi obat nih secara holistik gitu ya. Nah, ini gimana nih cara menjaga nutrisinya tuh? Kalau tadi kan kalau versi yang buka puasa udah tuh dibuka dengan mungkin bisa kurma atau buah-buahan, dan juga kalau bisa air putih, makannya pelan-pelan aja, nggak usah yang gerasa-gerusuk gimana. Nah, terus untuk menjaga pada saat berpuasanya lagi gimana nih? Karena kan kalau misalnya katakanlah agama Islam itu kan ada waktunya untuk berpuasa, untuk tidak makan dan minum gitu ya. Terus juga mungkin di agama Hindu gitu ya, yang benar-benar seharian dari jam 00 sampai jam 00 lagi nggak boleh makan dan juga minum apapun gitu. Atau mungkin di agama-agama yang lain juga ada yang sama kayak gitu, tidak bisa makan dan juga minum. Nah, gimana cara menjaga nutrisinya? Karena kan pasti lemas, ngantuk, terus misalnya kalau nanti meeting, nanti bentar aja deh lanjut nanti gitu. Suka ada yang kayak gitu kan. Nah, ini gimana nih untuk menjaga itu gitu? Oke, menarik ya, karena tadi Zemi udah ngangkat nutrisi dan ngantuk nih. Saya bahas dari ngantuk dulu nih ya. Oh, boleh. boleh. Ngantuk itu kerap kali menyalahkan kondisi puasanya. Kenapa lu lemes? Iya nih, ngantuk nih. Tadi gue puasa sahur. Nah, sebentar, kok jadi sahur yang disalahin ya? Kok jadi puasa yang disalahin ya? Kalaupun puasa atau sahur itu yang menjadi bermasalah, tentunya keyakinan agama lain pun akan melarang juga tuh ibadah tersebut gitu ya. Nah, jangan-jangan kita ngantuk itu sebenarnya bukan karena puasanya, jangan-jangan. Tapi ada yang perlu dilihat nih. Pertama, pola tidur kita pasti berubah selama Ramadan. Dari bulan sepanjang 11 bulan itu tidur kita katakanlah jam 10 sampai jam 4 subuh. Ketika Ramadan masuk bulan puasa, tidur kita berubah. Harusnya jam 10 malam sampai jam 4 subuh, ini kita dipaksa oleh keadaan misalnya gitu ya. Keadaan tuh gimana? Ya harus nyiapin masak dulu gitu ya, makan di rumah mama papa, adik kakak gitu kan keadaan ya.
Kalau yang single-single mungkin ya tinggal order atau tinggal beli di depan warung. Tapi kan kalau yang yang ada keluarga di rumah, mereka harus menyiapkan Siap-siap dulu. ya. Maka bangunnya harus jam 2 sampai setengah 3 dini hari. Nah, jangan-jangan itu yang memberi sumbangsih untuk membuat Anda istirahatnya kurang, jadi ngantuk di tengah rutinitas. So, solusinya gimana? Solusinya akhiri waktu sahur dengan cara menyiapkan makanan sebelum teman-teman tidur. Jadi jam istirahatnya tetap terjaga seperti itu. Itu salah satu tips berarti Salah ya? satu tips ya, untuk menghindari jangan menjadikan puasa kambing hitam atas kekeliruan kita mengatur diri. Itu kan kekeliruan kita dalam mengatur diri dan waktu ya. Benar-benar. Nah, kemudian nutrisi yang harus dilakukan seperti apa? Dulu ketika saya ngekos nih, cerita anak kos ya. Sahur yang paling simpel itu ya Indomie telur. Iya, Indomie, paling cepat sorry 3 kok menit jadi mereknya. jadi ya. Mie instan, telur, pakai nasi, selesai. Pakai cabai rawit nggak? Pakai cabai rawit, cocok. Sawi Oh, maksudnya. pasti itu wajib itu ada. Minumnya es teh manis. Waduh. Wah, aku harus banyak minum es teh manis nih, harus banyak makan karbo nih. Itu zaman-zaman kita ngekos ya. Tanpa kita berpikir saat itu loh, di usia-usia produktif. Tanpa kita berpikir, ini si mie ini ada proteinnya nggak, ada karbonnya nggak, kemudian gulanya ini takarannya sesuai nggak. Belakangan Tapi kita baru sadar. makan mie malah cepet lapar tahu. Gas. Itu fokusnya. Itu kan nggak terfikirkan tuh. Tapi ketika semakin kesini semakin sadar, oh iya sahurnya kalau saya makan ultra processed food, efeknya 3. Akan lebih cepat haus, karena ultra processed food itu mendehidrate cairan dalam tubuh. Kemudian laparnya akan lebih cepat, karena dia membuat lambung full saja, Benar-benar. tanpa ada nutrisi baik yang diserap. Kemudian yang ada oksigennya akhirnya kurang. Nah, oksigen yang masuk ke dalam otak kurang itu yang menyebabkan ngantuk. So, kalau ditanya nutrisinya gimana, Ramli, untuk berpuasa? Perhatikan jam sahurnya. Sebenarnya untuk kelanjutan Anda 12 jam kemudian dalam bekerja di siang hari, itu yang perlu diperhatikan bukan jam makan buka puasanya, tetapi jam makan sahurnya, seperti itu. Semakin berkualitas makan sahur yang Anda makan, maka berkualitas pula puasa Anda. Karena Anda memilih makanan apa yang mau masuk ke dalam tubuh untuk menjadi bahan bakar Anda sepanjang hari. Seperti itu. Tidak harus mahal, yang terpenting ada karbohidrat, protein, kemudian cairan yang cukup, dan pembagian air yang 2 liter minimum ya. Karena tergantung berat badan. Ini badan saya ini udah nggak 2 liter nih, ternyata 3 liter. Kata ahli gizi. 3 liter. Udah 3 liter ya. Iya. Tinggal itu dibagi tuh dari waktu maghrib sampai waktu sahur gitu. Berapa mililiternya. Dan setiap orang memiliki strategi masing-masing, makanannya apa, minumnya apa. Namun yang perlu menjadi benang merahnya adalah jaga kualitas makan sahurmu untuk mendapatkan kualitas ibadah puasamu di sepanjang hari. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya tadi pas lagi buka dianjurinnya yang manis-manis, tapi kalau bisa buah-buahan dan juga air putih. Berarti kalau sahur itu sebaiknya karbo, terus juga ada proteinnya gitu ya. Terus jangan lupa air putihnya juga gitu ya, karena itu yang biasanya membuat badan kita cepat lemas gitu ya, terus juga gampang ngantuk kayak gitu. Nah, berarti kan karena tadi ya, kadang-kadang orang yang kadang-kadang lagi bahkan biasanya orang yang puasa itu kan cenderung ngantuk gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tidur itu apakah akan lebih baik nih? Ini ada yang bilang kayak gitu ya, udah nggak apa-apa tidur aja, karena kalau lagi puasa tuh justru tidur nambah pahala loh. Terus ada orang yang bangun, misalnya sahur dulu nih, sholat sebentar, tidur, abis itu jam 3 baru bangun lagi, tiba-tiba udah asar, ngabuburit, buka. Nah, itu gimana tuh? Tidurnya berpahala. Iya katanya gitu. Bener atau enggak sih? Gitu ya. Di satu sisi tidurnya orang berpuasa betul, tapi tidak sepanjang hari. Gitu. Kenapa? Jadi alasan ya teman-teman ya. Sebenarnya itu analogi ya. Tidurnya orang berpuasa itu berpahala, apapun agamanya nih ya, lagi-lagi bukan hanya Islam.
apapun kalau lagi tidur, kalau sedang berpuasa tidurnya orang berpuasa itu lebih berpahala, maksudnya lebih baik daripada kamu bangun. Kenapa kayak gitu? Iya, karena kalau kamu bangun, puasamu bakal batal, pahalanya bukan puasanya. Batalnya gimana, Ramli? Batalnya kamu berpuasa tapi kamu ngomongin orang, kamu berpuasa tapi kamu ngegibah, kamu berpuasa tapi kamu ngebohong, kamu berpuasa tapi kamu markup anggaran. Makanya berpuasa itu tadi saya bilang sebagai terapi batin ya. Wah nih, seolah-olah Tuhan melihat gitu kan. Oh ini Tuhan melihat gitu. Nah, karena terlalu banyak potensi-potensi yang dilakukan oleh manusia yang berpotensi membatalkan kualitas pahala puasanya, maka keluarlah tagline tidur aja, tidur itu lebih berpahala. Terus gimana Pak? Kalau gitu abis subuh langsung tidur? Itu bukan tidur, itu bukan tidur berpahala ya, itu tidur kepluk gitu. Tidur mulu sepanjang hari. Ntar subuh tidur, bangun zuhur, abis zuhur tidur lagi, bangun asar, abis asar tidur lagi. Ini kayaknya yang salah bukan puasanya nih, orangnya yang salah. Kerjanya tidur. Jadi gitu ya, definisi tidur berpahala itu maksudnya kita menjaga lisan kita dengan cara apa? Salah satunya dengan cara tidur gitu. Jadi itu salah satu cara ya teman-teman, bukan memang betul berpahala, tapi bukan dijadikan alasan buat tidur seharian, enggak ya, tetap harus aktivitas juga, misalnya apalagi kalau kayak kita sebagai para pekerja itu tetap harus kerja, jadi tidak ada alasan yang melakukan bos sorry banget nih lagi ngantuk banget soalnya lagi puasa, nggak ada ya. Atau lagi fasilitasi mungkin. Oh iya, terus tiba-tiba ntar dulu deh jangan terbangin aku dulu deh gitu ya. Nih aku Ramadan terbang nih ya. Oh iya. Iya, aku Ramadan terbang nih ke Aceh untuk kegiatan pemberdayaan PGB, program guru berdaya. Yang disponsori Guru Binar. Mantap. Jadi memang ada GB-nya tuh. PGB, program guru berdaya, menggunakan platform Guru Binar. Coba kalau seandainya benar tidur itu berpahala. Nyampe satu kota tersebut, kemudian pas datang, Pak Ramli kita fasilitasi. Udahlah tidur aja lah, kita berpahala semuanya. Ya kan nggak gitu juga ya gitu ya. Jadi tidurlah di waktunya, bekerjalah di waktunya. Dan bekerjanya diniatin ibadah, lebih bagus kok daripada tidurnya ibadah. Seperti itu. Allah. Nah kalau tadi kan masalah tidur nih, terus nah kalau ini mau ngomongin masalah gangguan. Berpuasa itu juga pasti akan ada gangguannya gitu kan. Ada yang mungkin para rokok biasa yang ngerokok terus nggak bisa ngerokok, itu bagi mereka juga gangguan karena asem gitu kan. Terus atau misalnya yang dikit-dikit gampang haus ngeliat botol berkeringat alias itu ada bulir-bulir es batu, mereka udah langsung astagfirullahaladzim, godaan ya Allah gitu kan. Nah terus selain itu juga kan karena kita beragama Muslim, balik lagi gitu ya, ada yang namanya makhluk ciptaan Allah selain manusia itu setan dan juga mungkin iblis gitu ya. Katanya kalau di bulan puasa tuh dikurung. Nah itu gimana dikurung, dikunci, siapa yang megang kuncinya nih? Terus habis itu masa pengeluarannya lagi kapan ya? Nah itu gimana sebenarnya, itu beneran atau sebenarnya itu cuma istilah aja biar orang mungkin lebih percaya beraktivitas atau gimana tuh? Iya, memang dalam literatur keislaman ada sebuah hadis yang cukup populer menyatakan bahwa sebenarnya bukan setan dikunci ya atau dikerangin, tapi ketika berpuasa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan lagi-lagi ini dalam literatur keislaman ya. Kemudian segala pahala dilipat gandakan seperti itu. Nah, karena Ramadan adalah momentum di mana pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka, berarti kan sebenarnya kesempatan setan untuk menggoda manusia semakin kecil. Di situ kemudian keluar, oh iya nih setan-setan lagi pada dikunci. So, it's not literally dikunci di dalam kerangkeng kemudian ditaruh di kandang seperti itu ya, enggak. Tapi Ramadan menjadi kesempatan yang besar, Anda mau melakukan sekecil apapun yang bernilai ibadah, dan ibadah itu bernilai berkali-kali lipat selama Ramadan. Jadi
gunakanlah kesempatan itu untuk banyak-banyak beribadah. Maka dimotivasilah kita oleh para guru-guru kita bahwa ayo ibadah nih, ngumpung setan-setan lagi pada dikunci nih. Terus kita bercanda gitu sama guru kita, Pak Guru, temanku nggak puasa, berarti temanku lebih setan daripada setan. Kan gitu ya. Ini setannya belum, ini setan satu nggak tuh? Tapi Lepasan ini ya. lepasan setan satu nih ya. Iya, mana kunci cari. Enggak ya, enggak literally dikunci, tapi iya kok, tapi kenapa ya Pak di bulan Ramadan ini yang katanya setan-setan dikunci masih ada aja orang yang melakukan kejahatan atau apa gitu. Sebenarnya kan secara psikologis, saya bukan psikolog ya, tapi secara kejiwaan itu, sisi manusia itu kan ada sisi baik, ada sisi buruk. Jadi belum ada setan pun kita udah setan gitu. Bercanda. Maksud saya gini. Dalam oke, kita kembali ya. Dalam literatur lagi literatur keislaman itu, manusia itu ada sisi lawamah, lembutnya, latifnya, ada sisi yang kirinya yang kita sebut dengan nafsu. Kalian dengar ya, nafsu. Nafsu ini ada yang nafsu menuju kepada kebaikan, itu yang disebut dengan ketakwaan. Ada nafsu yang menuju kepada keburukan. Nah, setan ini diciptakan oleh Allah untuk menguji diri kita, apakah diri kita ini condong ke mana, yang kanan atau yang ke kiri, seperti itu. Nafsu yang menuju kebaikan atau nafsu yang menuju kepada keburukan. Jadi sebenarnya kayaknya tanpa adanya setan pun kita ada potensi untuk melakukan hal itu gitu. Ditambah lagi bukan dengan hodam ya? Bukan hodam. itu pembahasan lain tuh ya. Jadi apakah setan benar-benar dikunci? Sebenarnya nggak literally dikunci, tetapi Ramadan menjadi momentum di mana manusia itu diberikan kesempatan, ayo timbulkan motivasi dalam diri untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah yang menjurus kepada ketakwaan. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti semuanya di kerangkeng. Soalnya kalau waktu kecil, namanya juga imajinasi waktu kecil yang aku bayangin tuh, dibilang, iya nih setannya kan lagi dikurung di bulan puasa. Jadi iya benar, jadi kamu harus banyak ibadah dan segala macam. Teman-teman kan pasti sering nonton kartun ya, tahu ya kalau yang setan-setan dikurungnya kayak gimana, kayak kurungan burung, ada kubahnya. Iya, gitu. ada kubahnya kayak gitu, terus dikunci. Nah, itu habis itu kuncinya dilempar. Namanya juga anak kecil ya, dan jujur kadang-kadang imajinasi saya masih ke situ. Makanya ini harus diklarifikasi, semuanya harus diklarifikasi ya. Jadi maksudnya adalah pintu nerakanya yang lagi ditutup. Begitu kesempatan ya? itu, kesempatan kebaikan itu, pahalanya dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan lain. Kayak gitu ya teman-teman, jadi nggak usah ngebayangin lagi setan dikurung di tempat burung, bukan kayak gitu. Terus juga waktu kecil tuh biasalah, namanya juga anak-anak suka kayak, wih ada pocong ngarahinnya itu segala macam. Di bulan puasa pede nih ngelewat yang katanya rumah hantu, terus misalnya pohon-pohon yang gede-gede yang serem-serem. Waktu kecil kan banyak banget yang rumah serem, terus juga banyak yang kayak pohon gede yang serem-serem kayak gitu. Kita pede aja pulang tarawih lah situ. Terus juga katanya kan lagi dikurung segala macem gitu. Tapi kalau udah selesai bulan puasa kita takut lagi. Karena kata iming-imingnya adalah soalnya lagi dikurung. Mereka lagi dikurung, jadi mereka nggak muncul di situ. Kayak gitu lah cerita-cerita masa kecil ya. Dulu masa lalu gitu juga nggak sih? Iya, tentunya seperti itu salah satu strategi guru-guru kita mengajarkan kita memvisualisasikan teks-teks keagamaan ya. Karena kan ketika ya katakanlah usia-usia kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD itu ketika diajak, nah tubuh itu ada nafsu ke kanan, itu abstrak sekali. Maka mungkin bisa jadi direalisasikannya, divisualisasikan dengan, ayo setan-setan semuanya dikunci gitu. Bahkan sampai saking takutnya, saking takutnya cerita-cerita yang diwujudkan itu, saya pernah di satu momentum ngelihat pohon pisang itu seperti pocong loh. Karena terbias lampu jalan gitu kan. Cuma saat itu saya mikir, lah katanya Ramadan, bukannya setan dikunci. Kok masih ada pocong gitu ya. Kelepasan. Pada disamperin, oh ternyata itu hanya pohon pisang yang kena pembiasan lampu jalan seperti itu. Ya dengan segala hormat, apapun yang diajarkan guru-guru kita zaman dulu, itu yang membentuk kita sekarang. Nah, tinggal kita menjelaskan nih ke
rekan-rekan lain bahwa yang dimaksud dengan setan di kerengkeng itu bukan setan dimasukin ke dalam kurungan burung ya. Emang dia burung, dia setan. Soalnya kan waktu kecil banyak film kartun Iya. yang kayak gitu Mas, jadi pasti imajinasinya anak-anak itu kan kayak, iya itu kan ya dimasukin gitu, apalagi kan kalau di kartun-kartun identiknya dengan warna merah dan bertanduk dan lain-lain gitu kan, itu pasti biasa masuknya ke tempat-tempat yang kayak gitu, jadi kayaknya yang pikirannya mirip kayak aku tuh bukan cuma aku, Banyak, teman-teman aku semua juga, di sini juga ngebayanginnya kayak gitu, Tentu. makanya perlu mungkin kita memang bukan ahlinya, tapi hal itu perlu diluruskan gitu ya. Lah, iya kalau dia tinggal di Jakarta. Kalau dia tinggal di Thailand, Sawadikap, kapunkap, teman-teman. gimana tuh setannya? Kagak ada pocong lagi di sono. Nggak ada kunti lagi, yang ada pimek. Iya, Iya kan? Yang panjang ya, gitu. iya. Bingung kan? Pas dia, nih kita jaga nih ya. Kita jaga penjelasan guru-guru kita waktu kecil nih. Nanti ada setan begini lewat pohon ini begini gitu kan. Tapi tenang aja kalau Ramadan semuanya dikunci gitu. Kemudian Zemi atau saya ada kesempatan pergi ke luar negeri, katakanlah negara tetangga, Thailand lah atau Kamboja yang ada komunitas Muslim juga gitu ya kebetulan. Terus lagi jalan di bawah pohon besar, sebenarnya dia setan misalnya nih ya. Sebenarnya dia makhluk halus udah nakutin gitu. Gitu, udah serem gitu kan. Terus dia bilang, kok lu nggak takut sih gitu? Emang lu siapa? Gue setan. Oh, guru saya dulu ngasih tahu setan tuh kuntilanak, pocong. Apa ya? Nggak ada kan kategorinya gitu kan. Makanya ya ada satu sisi bagus cerita-cerita itu, namun tidak bersifat general ya. Itu hanya bersifat lokalan saja gitu seperti itu. Itu seru banget sebenarnya, apalagi pojok-pojok Indonesia banyak banget. Ternyata itu adalah sesuatu hal yang diajarkan mungkin dari keluarga, dari lingkungan, atau mungkin dari sekolah gitu ya ke anak-anaknya, biar mereka bisa lebih percaya diri lagi untuk menjalankan ibadah dari agama apapun kayak gitu ya. Ini seru banget. Karena ini masih momentum buka puasa, Mas Ramli silakan. Kalau mau diminum, boleh diminum dulu. Saya izin ya. Iya silakan, karena kita tahu bahwa seharian puasa tadi yang Mas Ramli sampaikan, kita harus menjaga minum kita. Kalau versi Mas Ramli dan saya itu sehari udah 3 liter ya. Udah 3 liter, tergantung berat badan ya. Oh, sih, gimana ya? Takut. Ini bahaya nih. Keceplosan deh, ya nggak apa-apa lah ya, spill tipis-tipis mah nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman dihitung sendiri aja lah. Tapi nanti kalau udah selesai Ramadan, biasanya BB turun tuh. Oh iya. Benar. Betul. Kayak tadi aku bilang di awal ya, kalau misalnya ada juga orang yang diet itu dengan puasa, tapi harus sesuai dengan anjuran kesehatan. Gitu. Juga benar-benar. Buka puasa betul ya. Iya itu dengan catatan buka puasanya nggak kalap, sahurnya juga yang berkualitas. Tapi uniknya nanti 2 bulan setelah itu, bagi yang nggak disiplin seperti saya, kecenderungan naiknya akan 2 kali lipat. Karena gini, Ramadan itu kan bulan 10 dalam kalender Hijriyah ya. Jadi gini, kalender Hijriyah sama kalender Masehi total bulannya sama-sama 12. Cuma kita kan familiar dengan Masehi nih, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dengan hitungan yang pasti 36,5 hari, ngikut matahari. Sekarang sekarang bulan Februari, nanti ketemu lagi, habis Februari pasti Maret, nanti ketemu lagi berapa puluh hari kemudian ya hanya geser 1 hari 2 hari maju gitu kan. Nah berbeda dengan kalender kalender Hijriyah yang digunakan dalam perhitungan literatur keislaman, yaitu kalender kalender Hijriyah. Diawali dari bulan Muharram, bulan ke-10-nya cukup terkenal di kalangan kita namanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan ke-10. Kenapa tadi saya sampaikan nanti 2 bulan setelah Ramadan potensi naiknya ada lagi nih. Apa tuh? Karena setelah Ramadan, Ramadan 9, Syawal 10, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12. Ciri-cirinya Zulhijjah apa? Oh, lebaran Idul Adha, makan lagi tuh kurban, semua dimakan. Sate kambing bisa 2 minggu tuh. Jadilah kolesterol naik, lagi-lagi lebaran yang disalahin. Padahal ini pola makan kita yang bermasalah gitu ya. Jadi Ramadan di bulan ke-9 tahun Hijriyah sebenarnya adalah tahun pembersihan.
yang 3 tadi tuh, psikologi, psikis, fisik dan batin. Jadi kayak ngedetox gitu ya. Ngedetox semuanya di Ramadan tuh didetox. Fisiknya didetox, psikisnya didetox, kedekatan Tuhan, batinnya juga didetox gitu kan. Dengan keyakinan kalau puasa di dalam ruangan itu tetap harus berjalan. Bulan 9 tahun Hijriah. Bulan 10-nya Syawal. Bagi yang belum familiar, ingat aja nih kalau besok udah sholat Idul Fitri, itu udah 1 Syawal tuh. Benar. Bulan ke-10. Kalau di Masehi berarti kan 10 itu bulan Oktober ya, tapi sayangnya nggak pernah match nih. Maka bulan 10-nya di kalender Hijriah adalah bulan Syawal, Ramadan Syawal. Zulqa'dah bulan ke-11, November kan, tapi kita nggak November, kita Zulqa'dah, bulan 12, Zulhijjah. Pak, aku belum hafal nih. Kalau mau akhir tahun Masehi kan umum tuh. Desember, wah ntar tahun baru. Nah, kalau di tahun Hijriah, lihat aja Idul Adhanya kapan. Benar. Kalau Idul Adhanya, Gitu, patokannya Idul Adha kan ya? Ya. Benar. Idul Adha nih bulan apa nih? Misal bulan Idul Adha bulan Oktober. Berarti nanti setelah Idul Adha kita tahun baru. Ya, bagi yang menggunakan kalender Hijriah, iya tahun baru gitu. Bagi yang nggak menggunakan kalender tahun Hijriah, loh masih lama Zem, tahun baru mah Desember gitu ya. Jadi ingat aja tuh kegiatan-kegiatannya tuh. Wah, Ramadan bulan ke-9. Wah, sholat Idul Fitri nih bulan 10. Habis sholat Idul Fitri sebulan kemudian bulan 11. Nanti kita Idul Adha ya. Itu berarti tanggal bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah seperti itu. 20 hari lagi tahun baru masuk ke Muharram. So, dan ini akan berselisih waktu. Mungkin nanti kita akan dihadapi dengan 1 tahun 2 kali Ramadan. Iya benar, katanya akan ada kayak gitu ya. Wih, THR 2 Betul. kali nih. Iya lagi. Iya lagi. Gitu. THR 2 kali. Itu katanya tahun 2030 ya? Katanya betul. Karena kan ada metode, masuk ke metode nih ya. Penentuan Ramadannya, bukan Ramadan sebenarnya. Penentuan awal bulan di tahun-tahun Hijriyah itu bisa dilihat berdasarkan perhitungan bulan. Perhitungan bulan itu disebut dengan hisab. Nah, kita bisa memprediksi nih 10, 20, 30 tahun kemudian Ramadan kita di tanggal berapa? Tanggalnya pasti 1 Ramadan ya. Maksudnya di bulan Masehinya apa? Apakah bulan Februari, apakah bulan Maret, apakah bulan April gitu. Di tanggal berapa itu bisa dihisab, bisa dihitung. Namun di Indonesia, metode perhitungan terutama dalam penetapan awal Ramadan ternyata tidak hanya menggunakan metode hisab, tetapi ada yang menggunakan metode ru'yah. Lihat hilal itu? Iya. Nah, cocok nih bahasa kitanya lihat hilal. Bahasa literasi Arabnya ru'yatul hilal. Ru'yatu melihat, hilal itu adalah bentangan horizon, bentangan bayangan bulan sabit di horizon, di ufuk. Gitu. Oh, ru'yatul hilal, kelihatan gak tuh hilalnya gitu. Nah, 2 metode ini digabungkan seperti yang kemarin dilakukan oleh Kementerian Agama ya. 2 metode ini digabungkan nih dari teman-teman organisasi Muhammadiyah dengan metode hisab, dari teman-teman NU dengan metode ru'yatul hilal, digabungkan, disidangkan. Namanya sidang isbat yang kemarin terjadi di Kementerian Agama, di Prakasi Kementerian Agama. Dari situlah ditetapkan Indonesia Ramadannya hari apa, seperti itu. Jadi ada 2 metode, ada yang metode hisab, ada yang metode ru'yatul hilal. Namun balik lagi ke tadi yang kata Zemi, apapun metodenya akan ada perhitungan 1 tahun kita 2 kali puasa dan 2 kali THR. Seperti itu. Mantap ya. Meskipun awalnya kayak 2 kali puasa gitu, tapi endingnya adalah 2 kali THR guys. Menarik banget ngobrol bareng sama Mas Ramli di sesi hari ini. Kita ngebahas tentang puasa gitu ya. Banyak hal yang dibahas, ternyata puasa itu bukan hanya identik dengan agama muslim aja ya, tapi identik juga dengan agama-agama lain dan juga kepercayaan lain yang ada di Indonesia terutama. Terus juga tadi kita sempat singgung sedikit juga dibahas di dunia kedokteran, maaf. Karena sebetulnya puasa itu juga dianjurkan, begitu ya. Meskipun kita bukan ahlinya,
tapi memang beberapa kali pasti kita pernah mengalami gitu ya pada saat ketemu sama dokter atau misalnya mau operasi atau misalnya ada rekan yang lagi sakit ini itu segala macam, kita pasti dengar apa yang dikatakan sama dokter gitu ya. Apalagi tadi juga Mas Ramli udah memberikan tips dan triknya nih biar pada saat lagi puasa nutrisinya tetap terjaga. Jadi teman-teman ingat, jangan dijadikan alasan tidur seharian karena puasa gitu ya, karena sebetulnya itu masih bisa dilakukan asalkan nutrisi yang teman-teman konsumsi itu sudah tepat. Seperti itu. Menarik banget Mas Ramli, terima kasih ya Terima sudah kasih, mau hadir di cerita-ceritanya. sesi hari ini. Banyak banget yang bisa di-sharing. Nah, karena ini kita sudah di dalam bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan Lebaran gitu ya. Mungkin Mas Ramli bisa bareng-bareng sama aku ya. Iya. Kita ucapkan dulu minal aizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Mohon maaf ya kalau selama podcast ini berjalan baik dari aku ada salah kata atau salah ucap atau mungkin menyinggung secara tidak langsung kepada teman-teman semua. Mohon maaf, dan juga mungkin aku mewakili tim dari Guru Binar dari podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar dan juga para narasumber begitu ya. Kalau mungkin hari ini kebetulan Mas Ramli di episode sebelumnya yang pernah hadir di podcast ini juga melakukan kesalahan yang mungkin terkadang tidak disadari, mungkin ada ucapan-ucapan yang menyinggung, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di podcast berikutnya kita punya lembaran baru, juga hati yang lebih bersih, lebih suci gitu ya, dan juga mungkin lebih semangat, pasti itu nomor satu sebenarnya. Tentunya. Oke, makasih teman-teman semua. Jangan lupa di follow di sosial media kita di bawah sini. Nanti tim editor munculin di sini, jangan lupa. Oke, thank you. Nanti munculin di sini ada sosial medianya Guru Binar. Silakan di follow. Itu ya, semua udah hilang ya. Di follow, jangan lupa karena kita masih akan ada podcast dengan episode menarik lainnya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak Mas Ramli. Sama-sama. Thank you.